mungkin bisa pakai props lebih, kita lokasinya bisa di mana yang ya mungkin agak nggak biasa, kadang-kadang ada tempat yang harus bayar atau gimana. Kalau budgetnya sedikit mungkin kita bisa cari lokasi, bisa di rumah siapa atau di dimanapun itulah ya. Terus ya itu ada contoh skrip naskah dari sebuah video. Jadi setelah itu yang harus kita lakukan tuh ya kita harus nulis naskahnya. Soalnya kalau kita kadang-kadang kita nganggap enteng gitu kan, kita oh ya udah bikin video, ya udah tinggal rekam tapi edit gitu. Tapi kalau kayak gitu kadang-kadang mungkin takutnya kita lost gitu. Jadi kita mesti paling nggak punya idea apa aja yang diomongin, urutannya gimana, naskahnya ini berapa lama kira-kira gitu. Jadi kita kayak punya goal gitu, sama punya idea buat apa yang kita mau achieve di end. Soalnya kalau nggak ada itu juga susah buat komunikasiin ke orang lain yang misalnya orang tim baru join, ntar ya buat video apa, terus nanti mesti ngomong nggak ada skripnya, oh ini baca bisa ngerti, orang lebih komunikasi lebih gampang lah. Terus ya ada bikin storyboard juga, itu juga lumayan penting, nggak harus bagus gitu ya, kayak contoh yang aku kasih ini kan gambarnya sangat ya, itu juga, tapi meskipun gambar sesimpel itu gambar kayak stickman doang itu kadang-kadang bisa membantu gitu. Soalnya saya dari satu frame stickmannya orangnya tambah segini, ntar kan masih panas dan sini, oh berarti itu orangnya ntar dia jalan atau gimana. Kadang-kadang kalau kita cuma sekedar ngomong oh ya ntar ngambil orangnya jalan gini, itu kayak ya lebih susah lah nangkepnya. Kalau punya storyboard, punya clear direction, visualnya mau gimana, ntar kita masukin script yang ditulis di storyboard itu kayak gini lengkap. Ntar kalau kamu mau nunjukin ke ya ke kamera, oh ntar nih ngambil gambarnya gini gitu, jadi lebih cepat, irit waktu, komunikasi juga nggak bingung. Ya, dari yang paling jelek kayak gitu sampai yang paling niat ya bisa aja kalau mau kayak di bawah ini juga bisa storyboard yang profesional lah. Terus ya setelah kita punya ceritanya, kita punya storyboard, kita siapin properti kita, apapun yang dibutuhkan. Dan yang terakhir juga kita perlu location scouting. Jadi kita pergi ke tempat-tempat yang dituju dulu, buat kita survei dulu gimana sih keadaan di sana. Ntar kalau misalnya terlalu rame atau apa, mungkin kita perlu kayak clear out the space sebelum syuting atau gimana. Terus ya kita cek spot-spot yang bagus yang bisa dibuat ngambil gambar gimana. Jadi ntar pas di hari syutingnya kita nggak bingung, nggak kayak lost gitu, gimana ya. Jadi kita sebenarnya udah punya gambaran mau ngambil gambarnya gimana. Terus stage berikutnya itu ada ya productionnya sendiri. Jadi yang perlu dikonsider pas day of production itu ada ya talent yang kita pakai buat video itu. Jadi kita mesti make sure kalau semua talent yang akan bekerja pada hari itu udah lakukan partnya mereka masing-masing. Kita nggak lucu kalau misalnya siapapun yang suruh ngucapin naskah ini gitu, kita datang kayak masih belum hafal. Jadi kita mesti kayak retake tuh, selain bawa memori, bawa tenaga, bawa baterai gitu, ya banyak hal. Jadi kita juga harus ya make sure semuanya udah melakukan pekerjaannya dengan baik. Terus ya kita mesti siapin alat-alat kita, siapin kamera kita, siapin semua lighting segala macam, cas semua baterai, prepare dulu ammo, cas baterai, terus empty all your memory cards. Jadi kalau penuh juga bawa ekstra yang banyak. Soalnya nggak lucu juga kalau di tengah-tengah syuting lo habis baterainya, lo memory cardnya penuh, itu kayak stasiun baterai. Jadi kayak daripada mencegah hal lain dan karena seperti itu mending kita bawa ekstra. Terus hal yang paling penting juga dilakuin pas day of shooting tuh directing. Soalnya kalau ada directing yang jelas, semua kru kan juga pasti bingung. Semua orang yang involve itu pasti bingung kan, kalau ini ngapain ya harus ini aku ngapain
lainnya. Jadi nanti juga dibantu dengan ada script sama storyboard. Jadi directing itu juga jadi lebih gampang. Terus ya terakhir juga ya teamwork. Ya kita harus komunikasi dengan baik. Terakhir post production ya basically ya yang harus dilakukan sama editor yang buat edit video ini. Pertama, pilih klip yang mau dipakai. Soalnya klipnya pasti banyak banget, ada yang fail, ada yang berhasil, ada yang bagus. Kadang-kadang di klip yang fail ada bagian yang bagus gitu yang sayang dibuang. Jadi kita harus teliti-teliti, milih-milih klip yang mau dipakai. Itu biasanya butuh banyak kesabaran, terus mesti buka satu-satu, di play, di rename, tidak di satu folder atau gimana. Itu juga kerjaan yang nggak gampang lah. MC ntar kalau ada klip yang bagus ntar udah kebuang kan juga sayang. Terus ya editing, ya open your favorite video editing software and have fun. Banyak yang bisa dilakukan, banyak software juga yang bisa dipakai. Kita juga sudah dilatih sama Irfan ya editing. Terus ya terakhir ya export the video and upload it everywhere dan play it public and everything. Thank you.